Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Persekusi ternyata masih kerap terjadi, pemaksaan biasa berlangsung sehari-hari. Alih-alih didiskusikan secara hangat dan terbuka, agama, ras, etnis masih jadi ganjalan di mana-mana. Mainan label dan stempel kadung menjadi hal biasa. Cap diletakkan di jidat orang dengan seenaknya. Padahal pemerintah sangat pro dengan toleransi, kebinekaan menjadi program masif tanpa henti. Mengapa SARA masih menjadi masalah yang menggelisahkan? Atau ada problem mendasar yang memang belum dituntaskan? Inilah Mata Najwa. Sekali lagi, soal toleransi. Pertanyaan saya sama Bapak, apakah ini hanya himbauan atau kewajiban? Bagi SMK 2, Ya, ini adalah kewajiban. kewajiban saya. Ya. Tidak jarang media sosial membawa toksik yang justru menimbulkan perpecahan. Hari ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama menerbitkan surat keputusan bersama atau SKB terkait aturan seragam dan atribut di lingkungan sekolah. Kebijakan ini menindaklanjuti polemik penggunaan jilbab bagi siswi non-muslim yang memicu perdebatan. Pertanyaan saya sama Bapak, apakah ini hanya himbauan atau kewajiban? Bagi SMK 2, Ya, ini adalah kewajiban. kewajiban saya. Ya, karena sudah ditertuang dalam peraturan. Ya, Bapak lihat tadi sudah Ya. ditarik oleh kepala sekolah dan kita perbaharui Ya. setiap tahun. ya. Tidak ada satupun aturan yang mewajibkan non-muslim pakai hijab, nggak ada satupun. Oke. Kita memahami hal itu secara benar, bahwasanya tidak ada pemaksaan, apalagi aturan pun nggak ada. Sekali lagi soal toleransi, itu topik Mata Najwa malam ini. Dan kita akan membahas berbagai isu seputar itu dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin yang saat ini berada di rumah dinas Wakil Presiden. Assalamualaikum Pak Wapres. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah bergabung di Mata Najwa lewat virtual malam ini hadir di Mata Najwa. Pak Wapres, ada sejumlah isu dan polemik yang mencuat hari-hari ini. Salah satunya seperti yang tadi kita lihat adalah soal polemik jilbab, Pak Wapres. Ketika ada siswi non-muslim yang kemudian juga diharuskan berjilbab. Apa tanggapan Pak Kiai soal hal ini? Ya, saya kira negara sudah memiliki cara dan aturan untuk tidak memaksakan sesuatu pihak melakukan suatu hal yang tidak sesuai dengan hati nuraninya, dengan agamanya. Agama sendiri juga mengajarkan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Karena itu memaksakan aturan, maksa untuk non-muslim memakai jilbab, saya kira itu dilihat dari aspek kenegaraan juga tidak tepat, tidak benar, dan dari segi keagamaan juga tidak benar. Oleh karena itu, pelurusan terhadap ketentuan itu atau kebijakan itu harus dilaksanakan, dibenarkan, atau diluruskan, sehingga tidak terus terjadi kekeliruan-kekeliruan itu. Pak Wapres, yang terjadi di Padang, peraturan sekolah itu merupakan turunan dari peraturan daerah. Dan mantan pejabat daerah di kota tersebut berargumen penggunaan jilbab bagi siswi non-muslim adalah bentuk kearifan lokal, Pak Wapres. Yang disebut justru bisa memperlihatkan pembauran antara mayoritas dan minoritas. Tepatkah argumen itu, Pak? Saya kira kita kembali kepada bahwa
kearifan lokal itu tentu juga harus memperhatikan agama atau pemahaman daripada masing-masing pihak itu. Karena itu maka menurut saya kebijakan seperti itu tidak tepat dalam sistem kenegaraan kita. Kecuali untuk Aceh yang memang mempunyai kekhususan yang diatur dengan aturan yang khusus yang diberikan kewenangan-kewenangan tertentu. Karena itu saya kira aturan pemerintah daerah itu saya kira kurang tepat kalau itu menyangkut pemaksaan agama lain untuk menggunakan jilbab. Pak Wapres, yang jelaskan ya apa yang terjadi di Padang itu bukan yang pertama, Bapak. Setara institut misalnya menemukan selama periode 2016 hingga 2018 sudah ada 7 kasus pemaksaan peserta didik non-muslim menggunakan jilbab. Ini tersebar di SMP, SMA negeri, ada di Riau, di Jawa Timur, di Yogyakarta. Atau sebaliknya Pak Wapres, ada juga kasus pelarangan penggunaan jilbab. Seperti yang terjadi di Maumere, Manokwari, Bali. Tapi sekali lagi sebelum kasus Padang mencuat dan menjadi viral, sepertinya tidak pernah ada evaluasi dan tindakan tegas dari pemerintah sebelum ini. Ya saya kira kalau hal ini sebelum menjadi isu nasional, mungkin baru menjadi isu lokal saja, ya mungkin belum pemerintah secara nasional belum mengambil sikap. Tetapi ketika itu menjadi fenomena dan itu menjadi masalah yang bersifat nasional dan mengganggu ya prinsip kebinekaan, mengganggu soal toleransi, saya kira barulah pemerintah mengambil langkah. Dan saya kira untuk jilbab sudah ada keputusan 3 menteri, SKP 3 menteri yang menetapkan tentang cara bagaimana berpakaian itu diatur di sekolah negeri, saya kira di sekolah negeri. Dan itu juga dikecualikan tuh di daerah Aceh. Saya kira itu tepat sekali. SKB 3 Menteri, Mendikbud, Mendagri, Menak, hari ini memang baru persis hari ini, sore tadi dikeluarkan. Memang itu soal penggunaan pakaian seragam, bukan hanya bagi siswa tapi juga bagi guru di lingkungan sekolah negeri. Jadi memang dirasa perlu diatur secara khusus karena pertimbangan apa saja Pak Wapres? Apakah karena memang melihat ini fenomena yang kalau tidak diatur pemerintah pusat, maka pemerintah daerah bisa saja mengeluarkan aturan yang akhirnya mencederai kebinekaan kita, Pak? Ya itu merupakan respon pemerintah terhadap masalah yang terjadi. Ya, saya kira prosesnya setelah ini menjadi sesuatu masalah dan menjadi isu nasional, mengganggu kebinekaan, mencederai toleransi, maka sudah saatnya pemerintah mengambil langkah, membuat satu aturan yang aturan yang bisa memberikan tata cara atau aturan yang bisa mencerminkan kebinekaan dan tidak merusak toleransi itu. Saya kira maka itu penggunaan keputusan bersama ini dalam penggunaan atribut seragam sekolah itu sesuai dengan aspirasi dan juga tentang aturan untuk menjaga hubungan antar melindungilah seluruh warga bangsa ini. Iya, kalau kita baca Pak Wapres, inti dari SKB, jadi Pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan, tidak boleh mensyaratkan, menghimbau, tidak boleh juga melarang menggunakan atribut khusus keagamaan kepada peserta didik atau pendidik. Jadi artinya bahkan siswi muslim pun di sekolah negeri tidak boleh diwajibkan mereka menggunakan jilbab. Ya, saya kira itu tidak boleh diwajibkan, tidak boleh dilarang. Artinya kembali kepada masing-masing siswa, masing-masing orang tua untuk dia bersikap seperti apa. Saya kira itu memang aturannya seperti itu, tidak ada kewajiban
Nah, nanti tentunya bagi mereka yang Muslim yang merasa bahwa itu menjadi sesuatu menurut paham dia itu sesuatu kewajiban, dia juga akan menggunakan. Bahkan juga seperti bukan hanya di sekolah, bahkan sekarang di polisi, di tentara, yang sekarang dibolehkan menggunakan jilbab bagi mereka yang ingin menggunakan itu. Jadi tidak ada pemaksaan dan tidak. Saya kira ini kita kedewasaan di dalam juga beragama, kedewasaan di dalam berbangsa dan bernegara, sehingga tidak ada aturan-aturan yang memaksa, melarang ataupun juga mengharuskan. Baik, Pak Wapres, kita akan break sejenak. Setelah ini saya juga ingin bertanya pendapat Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin soal yang juga ramai belakangan ini dibicarakan, Pak, soal pasar muamalah yang menggunakan koin dinar dan dirham. Kita akan bahas soal itu sesaat lagi, tetap di Mata Najwa. Sekali lagi soal toleransi itu topik Mata Najwa malam ini, dan saya berbincang dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Pak Wapres, yang juga ramai hari ini adalah soal pasar muamalah, Pak, di Depok yang sempat jadi perhatian karena transaksi jual belinya menggunakan koin emas perak yang kemudian disebut istilahnya dinar dirham dan juga sistem barter. Tanggapan Pak Kiai soal itu? Ya, saya kira transaksi pasar muamalah yang menggunakan dinar dirham itu kan memang menyimpang dari aturan sistem keuangan kita. Oleh karena itu masalahnya di sini adalah soal penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan itu. Sistem keuangan kita sudah mengatur bahwa alat kita itu adalah transaksi kita menggunakan uang rupiah. Sehingga dengan demikian penggunaan uang emas atau dinar dirham itu tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada di negara kita. Walaupun misalnya Pak argumennya peruntukan dinar dirham katanya untuk membayar zakat. Tujuan diadakannya pasar muamalah itu selain untuk sarana perdagangan, pembelian barang-barang, juga untuk memfasilitasi para penerima sedekah zakat yang kemudian menukarkan koinnya. Apakah misalnya itu bisa dipahami, dimaklumi kalau memang tujuannya seperti itu, Pak Wapres? Ya, sistem negara kita kan ada aturannya. Ya, bagaimana transaksi itu diatur. Ada ketentuannya tentang masalah keuangan, masalah ekonomi. Karena itu segala sesuatu termasuk misalnya sekarang berkembang ekonomi dan keuangan syariah, itu berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang ada, yang sudah ditetapkan. Dan juga peraturan-peraturan pelaksanaannya. Nah, karena itu sesuatu yang tidak diatur, belum ada pengaturannya, tentu itu dilarang di negeri ini supaya ada merupakan satu sistem yang sudah tidak mendistorsi sistem keuangan dan ekonomi nasional kita. Jika dikatakan tujuannya untuk menegakkan pasar berbasis syariah Islam, menghidupkan ekonomi umat, bagaimana menilai tujuan itu, Pak? Apakah memang tujuannya yang sejak awal tidak tepat atau caranya yang tidak pas?
Ya, tujuannya mungkin ya, tetapi kan ada mekanismenya di dalam sistem kenegaraan kita itu. Karena itu perbankan syariah ada aturannya, surat berharga syariah ada aturannya, ada undang-undangnya, kemudian ada aturan pelaksanaannya, bahkan ada juga fatwanya dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Semuanya itu diatur dalam aturan-aturan yang ada. Sehingga ketika itu kemudian ada sesuatu yang di luar itu, tentu itu akan merusak ekosistem daripada ekonomi dan keuangan nasional kita. Ini beda sekali antara keinginan untuk menerapkan sistem keuangan syariah atau ekonomi syariah dengan kemudian cara-cara yang digunakan yang di luar aturan yang ada. Jadi menurut Pak Wapres sudah tepat langkah yang diambil kepolisian dengan memproses hukum dan menangkap pendiri pasar muamalah ini, Pak? Ya, saya kira itu tepat sekali karena mereka berdasarkan aturan-aturan yang ada di dalam negara kita itu. Jadi tidak boleh ada sesuatu transaksi atau aturan yang tidak sesuai dengan sistem yang ada diatur di negara kita. Ini untuk menjaga ya supaya tidak terjadi kekacauan di dalam masalah keuangan dan ekonomi nasional kita. Yang jelas kalau kita bicara soal ekonomi nasional, pemerintah belakangan ini kan juga kembali gencar Pak Wapres memperkuat ekonomi syariah. Kita tahu misalnya ada penyatuan 3 bank syariah milik BUMN, kemudian pendirian masyarakat ekonomi syariah, juga ada peluncuran gerakan nasional wakaf uang. Apa sesungguhnya target jangka panjang maupun jangka pendeknya dengan berbagai gerakan yang dilakukan ini? Ya, karena sistem ekonomi dan keuangan syariah, perbankan syariah, itu sebenarnya juga sudah menjadi sistem nasional, bahkan global. Ya. Seperti misalnya di tahun 2017, IMF Executive Board-nya memutuskan bahwa lembaga IMF berkomitmen untuk memperkuat, mendukung perbankan syariah di 60 negara untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan mereka. Nah, bahkan juga menurut publikasi IMF tahun 2015, dari hasil penelitian selama tahun 90 sampai 2010 sampai 2010, perbankan syariah di berbagai negara terbukti telah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Di Inggris juga membuat Bank Islam, IBB, Islam of Britain, tahun 2004. Di Singapura juga ada IBA, Islamic Bank Asia, itu tahun 2009. Jadi ini sebenarnya merupakan ciri global daripada perkembangan ekonomi dan keuangan syariah. Nah, kita sendiri memang ini mengembangkan sebab kita yakini bahwa sistem ekonomi dan keuangan syariah itu adalah merupakan salah satu yang juga melakukan penguatan terhadap ekonomi nasional kita. Oleh karena itu maka penguatan ini dilakukan oleh kita melalui empat fokus sekarang ini, yaitu industri produk halal, kemudian penguatan keuangan syariah, antara lain dengan menyatukan bank-bank itu supaya menjadi lembaga keuangan yang kuat, yaitu lahirnya BSI, kemudian penguatan dana sosial masyarakat, salah satunya dengan pengembangan wakaf, dan juga tentang usaha-usaha yang berbasis syariah. Ini bagian daripada ekosistem pembangunan ekonomi syariah, dan ini juga merupakan bagian daripada fenomena global
yang sekarang sudah berkembang. Saya kira itu, Najwa. Baik, Pak Wapres, saya ingin Bapak menanggapi, ada yang bilang, wah pemerintah ini baru rajin bicara ekonomi syariah saat sedang tidak punya uang. Sebelumnya tidak terlalu diperhatikan. Betulkah tudingan itu, Pak? Saya kira itu tidak benar. Keuangan syariah itu kan sudah kita lakukan sudah sejak tahun 99. Ya, sudah lahir berbagai peraturan. Nah, sekarang ini sebenarnya babak baru. Karena apa? Karena sekarang dunia sudah berkembang dan posisi Indonesia misalnya di keuangan ini kita sudah dari posisi 10 sampai ke posisi kelima dunia, sekarang sudah di posisi 4. Tapi industri ekspor produk halal justru yang nomor satunya itu Brazil, Australia, dan kita belum masuk. Karena itu kita sedang melakukan upaya supaya Indonesia menjadi produsen halal terbesar dunia dan eksportir halal terbesar di dunia. Ini bagian daripada kompetisi kita di dalam memanfaatkan, mengembangkan sistem ekonomi yang akan membawa kesejahteraan masyarakat. Jadi bukan baru, cuman kita sekarang mulai melakukan penguatan, take off kita sekarang ini sebagai babak baru daripada pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Baik, Pak Wapres, saya juga ada banyak hal yang ingin saya minta Pak Wapres untuk klarifikasi karena rasanya ada banyak tudingan yang diarahkan ke pemerintah, ada banyak hal yang rasanya bisa Bapak klarifikasi langsung. Setelah pariwara kita akan bahas soal itu, tetap di Mata Najwa. Perpu nomor 2 tahun 2017 terhadap status Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia dicabut. Saya masih berbincang dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Pak Wapres, saya ingin minta tanggapan dan klarifikasi langsung dari Bapak soal beberapa tudingan yang kerap diarahkan ke pemerintah, Pak. Misalnya ada anggapan yang menuding pemerintah telah memojokkan kelompok-kelompok Islam. Kemudian mereka mengkaitkannya dengan berbagai kebijakan seperti yang terakhir pelarangan aktivitas FPI. Bagaimana Pak Wapres menanggapi berbagai tudingan ini? Saya kira pemerintah selama ini kan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk melakukan aktivitas dan gerakannya untuk mendirikan organisasi sesuai dengan aspirasi. Dan semua bisa tumbuh di masyarakat. Tetapi kan ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Ketika pemerintah melihat bahwa ada pelanggaran, ada aturan yang bisa membahayakan keutuhan bangsa, merusak kebinekaan, atau juga melanggar kesepakatan daripada kita berbangsa dan bernegara, karena kita membangun negara ini kan berdasarkan kesepakatan. Maka dalam perspektif Islam saya menyebutkan negara ini sebagai negara yang negara Darul Mitsaq, yaitu negara kesepakatan. Nah, kalau kesepakatan ini dilanggar oleh pihak manapun, siapa saja melakukan pelanggaran dan ini membahayakan keutuhan bangsa, maka saya kira perlu ada penertiban-penertiban. Pendekatannya bukan soal politik, tetapi lebih pada penegakan hukum. Saya kira apa yang dilakukan pemerintah belakangan ini itu dalam rangka penegakan hukum terhadap
aturan-aturan yang mesti dipatuhi. Ada juga misalnya isu atau tanggapan Pak Wapres soal cap radikalisme atau kemudian cap yang disebut melanggar kebinekaan. Itu dituding acap digunakan untuk memojokkan kelompok yang tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah. Jadi seolah-olah radikal itu jadi stempel yang disematkan kepada siapapun yang kritis kepada pemerintah, Pak Wapres. Saya kira tidak betul itu. Kalau orang yang kritis, hampir tiap hari ada itu menurut saya. Berbagai kebijakan pemerintah itu juga dikritik. Dan itu tidak dilakukan tindakan-tindakan, tidak ada kriminalisasi. Tetapi ketika itu membahayakan kepentingan nasional, melanggar aturan, hukum yang ada, baru itu. Jadi berbeda sekali antara mengkritik dan melakukan langkah-langkah provokatif yang bisa merusak. Barangkali itu tidak sama. Jadi kalau kritik itu tiap hari saya baca di koran, atau di medsos ada kritikan-kritikan itu dari banyak pihak. Dan itu tentu sepanjang dalam koridor tidak melanggar aturan yang ada, itu saya kira justru menjadi sesuatu masukan ya kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan-perbaikan di berbagai sektor. Tetapi kalau sudah pada provokasi, memecah belah, dan itu tentu ada, dan itu dilakukan proses transparan sesuai proses hukum, bukan pendekatan politik, saya kira. Narasi-narasi yang kemudian dikembangkan bahwa pemerintah tidak adil terhadap kelompok-kelompok Islam, pemerintah penegakan hukumnya juga hanya berat sebelah dan sebagainya. Bagaimana Pak Ma'ruf, Kiai Haji Ma'ruf Amin menanggapi suara-suara yang sepertinya tidak pernah hilang soal ini, tudingan-tudingan ketidakadilan terhadap kelompok-kelompok Islam ini, Pak Ma'ruf? Iya, saya kira kelompok Islam tidak merasa dipojokkan, ya seperti yang diwakili oleh NU, oleh Muhammadiyah, ya kemudian juga oleh organisasi lain Al-Wasliyah. Mereka tidak melihat itu, tidak merasa diperlakukan tidak baik. Ya, kemudian juga tergabung di Majelis Ulama, semuanya melakukan hubungan baik, kerjasama dengan pemerintah, memberikan saran, memberikan pendapat, memberikan tausiah, memberikan juga himbauan. Saya kira dan itu dilihat oleh pemerintah sebagai sesuatu bentuk kepedulian daripada masyarakat Islam, ormas-ormas Islam, tokoh-tokoh Islam. Tetapi kalau itu langkahnya itu provokatif, kemudian juga mengadu domba, kemudian menyudutkan, dan hal-hal lain, tindakan-tindakan yang bisa berbahaya, nah, tentu itu pemerintah mengambil sikap dalam rangka ya penegakan hukum. Ya, jadi menurut saya suara-suara itu kan suara yang mereka yang memang ingin dibiarkan melakukan apa saja yang mereka mau tanpa harus mengindahkan tata aturan kita di dalam berbangsa dan bernegara. Karena itu saya menyebut bahwa kita di dalam rangka menjalankan ajaran Islam itu harus tidak boleh dipertentangkan antara kita melaksanakan ajaran Islam dan kita dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi keislaman dan kebangsaan itu tidak boleh dibenturkan, ya. Tidak boleh diperdebatkan, karena kita sudah mempunyai kesepakatan-kesepakatan bahwa dalam kita melaksanakan ajaran Islam harus di atas dasar kesepakatan. Jadi kalau saya nyebutnya Islam kafah ma'al mitsaq, Islam yang utuh tapi dalam kerangka bineka, dalam rangka
bingkai kesepakatan nasional kita. Ini saya kira hal yang perlu difahami. Kita di negara yang memiliki aturan, memiliki kesepakatan, dan komitmen yang ada pada kita. Pak Ma'ruf, bagaimana kemudian Pak Wapres menyikapi, tadi Pak Wapres menyebut soal media sosial, menyikapi keriuhan yang terjadi di media sosial terkait rasisme, intoleransi, kemudian caci maki, kemudian ada narasi-narasi membawa agama, membawa Islam yang terkesan makin hari makin masif di media sosial, Pak Wapres. Ya, saya kira itu yang tantangan yang kita hadapi. Kita bersyukur bahwa para pendiri bangsa ini sudah meletakkan dasar-dasar kesepakatan. Sudah menjadikan Bhinneka Tunggal itu sebagai kita bersemboyan berbangsa dan bernegara. Nah, yang harus kita lakukan sekarang mengawal, ya, menjaga kebinekaan ini, menjaga kesepakatan-kesepakatan ini. Dan memang dari masa ke masa tentu akan ada dinamika-dinamika itu. Kita bersyukur sampai hari ini kita masih bisa mengawal, menjaga, masih tetap dalam suasana keutuhan. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita untuk terus mengawal ini atas berbagai keriuhan-keriuhan yang ada di media sosial, dalam ujaran kebencian, sikap-sikap intoleran. Ini memang selalu akan ada. Dan memang kita tahu bahwa dari masa ke masa selalu ada tantangan ini. Karena itu upaya-upaya yang kita lakukan dalam menjaga keutuhan bangsa ini menjadi sesuatu yang harus kita prioritaskan. Ini yang tugas utama kita. Sebab tanpa adanya kerukunan, tanpa adanya toleransi, saya kira kita tidak akan bisa membangun negara menjadi negara yang maju, yang kita inginkan. Maka salah satunya adalah stabilitas nasional, keutuhan bangsa ini harus terus kita jaga. Baik, Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, terima kasih banyak Pak Ma'ruf sudah bersedia berbincang di Mata Najwa malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Mata Najwa, setelah ini saya akan berbincang dengan sejumlah pihak. Kita akan menggali lebih jauh soal SKB 3 Menteri yang dikeluarkan hari ini, yang mengatur soal penggunaan pakaian di sekolah negeri. Kita juga akan membahas berbagai kasus intoleransi yang terjadi di tanah air. Setelah pariwara, tetap di sini. SKB 3 Menteri ini berdasarkan 3 pertimbangan. Yang pertama adalah bahwa sekolah memiliki peran yang penting dalam menjaga eksistensi ideologi negara kita. Dan yang kedua adalah bahwa sekolah dalam fungsinya untuk membangun wawasan, sikap, dan karakter para peserta didik harus memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dan membina dan memperkuat kerukunan antar umat beragama. Dengan demikian, pengaturan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan sebagai salah satu komponen pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah, haruslah mencerminkan moderasi keagamaan dan toleransi atas keragaman agama. Untuk itu, kami merasa penting bahwa SKB 3 Menteri ini diterbitkan agar mendorong kita semua untuk selalu mencari titik persamaan di antara perbedaan-perbedaan yang dimiliki.
Ya, teman-teman, keputusan bersama 3 menteri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendagri, dan juga Menteri Agama terkait seragam sekolah telah diterbitkan baru sore tadi. Namun sejauh mana SKB ini, kebijakan ini akan mampu meredam polemik toleransi di dunia pendidikan dan apa saja bibit-bibit intoleransi yang perlu kita antisipasi bersama? Sudah bergabung bersama saya di Mata Najwa secara virtual. Saya perkenalkan ada Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian, Mbak Alisa Wahid. Kemudian ada Buya Anwar Abbas yang kebetulan Wakil Ketua Umum MUI. Hadir juga Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Sazali dan anggota Komisi 2 DPR dari fraksi PKS Mardani Alisera. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Saya mau ke Kang Aceh dulu nih. Kang Aceh, hari ini keluar SKB, ini akan mengakhiri polemik atau justru memancing polemik baru menurut Anda? Setidaknya ini menjadi rujukan hukum atas berbagai polemik yang muncul selama ini tentang adanya kasus di mana sekolah negeri mewajibkan ya tanpa memandang agama manapun terhadap para siswanya untuk memakai pakaian agama tertentu. Saya kira langkah yang dilakukan oleh pemerintah dengan SKB 3 Menteri ini sesungguhnya seharusnya ini menjadi jawaban atas rujukan hukum terhadap polemik yang terjadi seperti misalnya kasus yang terjadi di Padang gitu ya. Jadi oleh karena itu saya kira SKB ini menurut saya menunjukkan bahwa ya negara milik semua. Ya, negara harus berdiri ya di antara semua kelompok suku, agama dan ras gitu. Saya ingin kenapa sekolah negeri atau sekolah yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Karena memang negara sekolah-sekolah tersebut dibiayai oleh uang rakyat. Oke, saya ingin ke Pak Anwar Abbas. Bagaimana Buya, ini akan menyelesaikan polemik atau jangan-jangan ini malah jadi akan ramai lagi nih SKB ini? Kalau ditanya saya pribadi, ini bagi saya bermasalah. Kenapa saya katakan bermasalah? Karena bertentangan dengan konstitusi. Konstitusi kita menyatakan di pasal 29 ayat 1 bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, oleh karena itu dunia pendidikan kita harus diarahkan dan mengarah kepada terciptanya manusia yang beriman dan bertakwa. Nah, oleh karena itu bagi saya ya semestinya negara mewajibkan kepada umat Islam untuk memakai busana muslimah, kepada orang Kristen untuk memakai pakaian Kristen, kepada orang Hindu untuk memakai pakaian Hindu, kepada orang Buddha untuk memakai pakaian Buddha, supaya mereka menjadi orang-orang yang beragama dengan baik. Sebab kalau seandainya mereka tidak menjadi orang yang beragama dengan baik, maka mereka akan menjadi orang yang bertentangan dengan keinginan dan kehendak konstitusi. Itu bagi saya jadi masalah. Nah, oleh karena itu bagi saya ya kebijakan ini menurut saya bertentangan dengan semangat yang ada di dalam Undang-Undang 45 pasal 29 ayat 1. Semestinya sekolah atau pemerintah mewajibkan ya anak-anak didiknya untuk memakai busana sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Saya ingin lempar ke Mbak Alisa Wahid. Bagaimana Mbak Alisa kalau argumen Buya seperti itu justru melanggar konstitusi dengan SKB ini? Ya, di dalam undang-undang itu sudah jelas ya bahwa setiap warga negara berhak untuk menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, agama itu kan yang menjadi persoalan kan begini Mbak Nana, ada hal-hal yang sangat prinsipil dan itu tidak diperdebatkan di dalam sebuah agama, tetapi ada juga hal-hal yang sifatnya masih khilafiyah kalau dalam bahasa Islam, masih diperdebatkan begitu. Ada pandangan yang berbeda-beda. Ada kalau di dalam Islam saja ada mazhab yang berbeda-beda nih, imam-imam mazhab ini punya pandangan yang berbeda-beda. Karena itu kemudian negara memberikan kebebasan kepada setiap pemeluk agama ini untuk menjalankan sesuai keyakinannya itu. Nah, keyakinan soal pakaian itu kan kepada warga negaranya. Tidak boleh kemudian dipaksakan oleh negara dengan menggunakan satu
satu patokan. Saya teringat salah satu tulisan Gus Dur. Mengapa Gus Dur menolak misalnya Indonesia menjadi negara Islam? Karena menurut Gus Dur itu tabrakan langsung dengan apa yang diyakini oleh Nahdlatul Ulama. Karena Nahdlatul Ulama itu mengakui 4 mazhab yang itu beda-beda tuh gitu ya. Sehingga nanti kalau dijadikan satu mazhab, hukum positifnya berarti hanya satu mazhab yang mana? Sama dalam hal ini soal mewajibkan sesuai agama masing-masing untuk menjalankan untuk menggunakan pakaian agamanya masing-masing, yang pendapat yang mana? Pendapatnya siapa? Kalau ada yang tidak sependapat, apakah kemudian dia tidak berhak untuk menjalankan sesuai agamanya, sesuai keyakinannya? Ini soal tafsir ini yang paling penting dari tadi disebutkan oleh Pak Menteri Pendidikan, disebutkan Pak Tito menyebutkan, Pak Menteri Agama menyebutkan soal moderasi beragama. Moderasi beragama salah satunya adalah menghormati keyakinan yang berbeda itu, Mbak. Pak Bang Mardhani, bagaimana tadi dikatakan Mbak Alisa, jadi penafsiran tunggal atas cara beragama yang kemudian diformalkan dalam peraturan itu justru malah bisa merusak kebinekaan, atau Anda sependapat dengan Pak Anwar Abbas? Saya komen SKB-nya dulu, nah. SKB-nya ini terlambat, reaktif, dan tidak cukup. Karena akarnya bukan di jilbabnya, Nana. Akarnya bukan di pelarangan jilbabnya atau mewajibkan jilbab. Akarnya ada di pikirannya. You are what you think. Perintah pertama Quran itu ikro, bacalah. Buya Abbas tentu punya pendapat terkait yang tadi. Makanya monggo sebelum buat, mbok ya dialog dulu, mbok diskusi dulu. Nah, Nana, kalau kayak begini nanti kita menyelesaikan masalah dengan membuka masalah yang baru. Enak duduk. Tadi pertanyaan Nana kepada Kiai Ma'ruf dalam sekali. Alangkah indah kalau ada Habib Rizik di situ, ada Kiai Ma'ruf, ada Romo, ada semua. Ayo kita duduk bareng. Ini masalah dulu. Ketika BPUPKI, kita bisa sangat mudah mendialogkan sesuatu yang sangat quote and unquote sensitif, karena kita paham kita semua harus berkorban untuk membangun bangsa yang dibangun dengan konsensus Pancasila ini. Jadi SKB 3 Menteri tidak cukup. Yang selebihnya, Menteri Dalam Negeri harus segera ngumpulin kepala daerah, diskusi. Kepala sekolah itu, Nana, atau kepala dinas itu diangkat oleh kepala daerah. Ketika pikiran kepala daerahnya itu populisme, jangan salah, Nana, beberapa menggunakan terminologi Islam itu quote and unquote sebetulnya bukan karena for the sake of Islam, tapi karena ketika itu ada insentif politiknya gitu. Nah, sehingga kita harus betul-betul duduk bareng bagaimana kita mengelola negeri ini, karena bagaimanapun benar ya Abbas, kita negara religius. Pasal 28 berdasar ketuhanan yang Maha Esa, dan Aceh punya uniqueness, NTT punya uniqueness, teman-teman Hindu di Bali uniqueness-nya bagus sekali. Bali jadi tujuan wisata utama, tapi teman-teman di Jawa Barat, di Padang juga. Nah, mengelola perbedaan ini tidak dengan SKB selesai, tapi dengan dialog, tesa, antitesa, sintesa. Nanti kita ketemu akar masalahnya. Tidak cukup. Bagaimana Mbak Alisa, tidak cukup? Tidak cukup kan berarti perlu, tapi tidak cukup gitu loh, Mbak Nana. Berarti, tapi tadi katanya terlambat. Setuju. Katanya terlambat, Bang Mardhani. Kang Aceh, Anda setuju ini terlambat? SKB-nya terlambat ini keluarnya? Atau better late than never? Menurut Pak Mardhani, ini jelas bahwa ini terlambat. Harusnya memang dari dulu-dulu. Iya. Nah, kira-kira kan begitu. Nah, yang harus dilakukan oleh kita, saya setuju dengan cara pandang Pak Mardhani bahwa ini about think, tentang pikiran. Nah, karena itu tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Alisa saya kira tepat, bahwa ini soal bagaimana kita mampu berpikir moderasi beragama di tengah pluralitas bangsa. Nah, karena itu sikap wasatiyah ini, sikap tawazun, sikap ta'adul, sikap yang menunjukkan bahwa kita ini hidup di tengah-tengah pluralitas bangsa, ya ini harus menjadi salah satu di antara komitmen kita semua sebagai anak bangsa gitu. Nah, karena itu maka kebijakan seperti itu ya,
SKB ini menurut saya memang terlambat, tapi ya daripada tidak ya harus diadakan gitu loh. Bagaimana Buya? Saya ingin lempar lagi ke Buya karena tampaknya Buya yang berbeda nih malam ini. Menurut saya Pancasila dalam makna kita hanya ada di bibir, tidak masuk ke hati. Kalau bagi saya, kalau Pancasila itu masuk ke hati, Ketuhanan Yang Maha Esa itu masuk ke hati ya, maka Ketuhanan Yang Maha Esa itu akan menggerakkan pikiran kita, perasaan kita, dan tindakan kita. Oleh karena itu saya ingin menjadikan anak-anak bangsa ini menjadi anak-anak bangsa yang religius. Kalau misalnya dia orang Islam, ya dia beragama Islam secara baik. Kalau dia orang Katolik, dia berkatolik secara baik. Kalau dia orang Hindu, berhindu secara baik. Kalau dia Buddha, berbuddha secara baik. Kalau Konghucu secara baik. Oleh karena itu menurut saya bagaimana caranya? Ya kita tanya. Kalau dalam agama Katolik seperti apa pakaian dalam agama Katolik? Dalam agama Hindu seperti apa pakaiannya? Dalam agama Islam seperti apa? Silakan dipakai begitu. Dan biarkanlah mereka hidup dalam pluralitas itu. Dan sekarang saya bingung juga ya. Kalau seandainya dicari titik temu kita seperti apa pakaian yang bisa diterima oleh semua pihak. Tidak akan ketemu. Begitu tidak akan ketemu ya. Oleh karena itu saya terus terang saja ya. Kalau tidak akan ketemu, mengapa bicara tentang hal-hal yang kita tidak akan ketemu? Di mana kita akan ketemu? Kita akan ketemu ya kalau masing-masing kita melaksanakan ajaran agama kita. Ketemu kita. Kemudian ya saya orang Islam melaksanakan ajaran agama saya ya. Teman saya beragama Katolik dia melaksanakan ajaran agama Katolik. Teman saya beragama Hindu dia melaksanakan ajaran Katolik. Saya hormati dan saya hargai. Nah itu baru menurut saya toleransi itu. Kalau sekarang ini menurut saya ya. Ini saya ingin mengatakan nih. Ini pemerintah mengajari rakyat untuk tidak bertoleransi. Menurut saya. Ini pemerintah menurut saya mengajari masyarakat untuk bertindak radikal. Jadi radikal by state menurut saya ini ya. Kalau menurut saya ini pendapat pribadi, ini bukan atas nama MUI ya. Saya mengatakan sekali lagi. Saya bicara tidak atas nama MUI, atas nama Anwar Abbas pribadi sebagai anak bangsa yang kebetulan wakil ketua umum MUI. Itu penting saya jelaskan. Itu kan di dalam SKB-nya tidak boleh ada pemaksaan, bukan tidak boleh berpakaian sesuai agamanya. Ya, begini ya, kalau Mbak Alisa saya paksa nggak boleh ya. Tapi kalau anak-anak ya, ada pepatah di negeri kita begini ya, kecil teranjak-anjak, besar terbawa-bawa, tua terubah tidak. Jadi kalau seandainya kita menginginkan anak kita seperti A, ya kita biasakan dari kecil. Sehingga begitu dia dewasa, dia terbiasa kalau udah tua. Itu kewajiban orang tuanya, Buya. Tidak boleh negara kemudian atas nama negara menggunakan tafsir tunggal. Ya, justru tafsir tunggal. Baca aja pasal 29 ayat 1 itu. Negara tafsir tunggalnya itu. Betul, tapi tafsir tunggalnya itu loh. Yang bisa mengatakan bahwa harus begini, itu kan tafsir kita. Yang tafsir Buya belum tentu sama dengan tafsir saya. Dengan tafsirnya kiai-kiai yang lain begitu. Yang mana kemudian yang akan boleh dipaksakan oleh negara kalau seperti ini? Saya setuju dengan SKP 3 Menteri justru karena ada kalimat tidak boleh melarang, tidak boleh memaksa. Tidak boleh melarang, tidak boleh memaksa. Itu isi SKB 3 Menteri. Kita akan bahas lagi soal ini setelah pariwara. Kita harus break dulu. Nanti saya kasih kesempatan Buya Anwar Abbas untuk menanggapi. Setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. Kami berbincang malam ini soal isu toleransi. Salah satunya adalah hari ini dikeluarkan SKB 3 Menteri yang mengatur penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik pendidik di lingkungan sekolah. Tidak boleh mewajibkan, tapi juga tidak boleh melarang kalau ingin menggunakan atribut keagamaan. Saya ingin ke Mbak Alisa dulu sebelum nanti Buya Anwar Abbas menanggapi keseluruhan. Mbak Alisa, tapi terkadang kan bukan soal peraturannya, Mbak. Terkadang lingkungan sosial yang membuat siswi-siswi itu merasa tidak nyaman, harus mengikuti. Apakah kemudian disindir-sindir lah dari oknum gurunya atau dapat perundungan begitu. Jadi sebetulnya nggak ada peraturan pun mereka merasa ada dalam tanda kutip sanksi sosial harus menggunakan jilbab misalnya. Iya, betul sekali. Ada beberapa sekolah yang sebetulnya sudah kejadiannya sudah seperti itu, Mbak Nana. Bahkan ada yang sudah sampai media loh di daerah dekat rumah saya lagi di Jogja ini gitu. Ketika ditanya kenapa ada kasus anak yang merasa tidak nyaman karena dia tidak menggunakan jilbab, kemudian pihak sekolah mengatakan kami nggak membuat aturan kok.
Tapi kalau misalkan dia mau sekolah di sini, ya dia harus mau menerima di teman-temannya mengingatkan dalam tanda kutip, gurunya mengingatkan dalam tanda kutip begitu. Dan ini yang terus terang juga menjadi sebuah persoalan tersendiri. Karena itu saya setuju dengan Bang Mardhani tadi ya. Ketika beliau mengatakan bahwa persoalannya itu bukan hanya aturannya, tapi persoalannya adalah apa yang ada di kepala orang-orang ini. Inilah pentingnya moderasi beragama itu, Mbak Nana, gitu. Gerakan ini untuk mengembalikan kita kepada cara pandang, pada sikap, pada praktek beragama yang memang memberikan ruang penghormatan kepada kepada perbedaan, keberagaman dalam keberagamaan tersebut. Itu. Jadi kepalanya, tidak hanya aturannya, nggak cukup. Buya Anwar Abbas, apakah artinya moderasi beragama itu bukan sesuatu yang diperhitungkan? Kalau memang SKB ini tadi Buya katakan justru malah melanggar konstitusi? Ya, kalau bagi saya begini ya, kalau di barat sana agama tidak boleh dibawa-bawa ke dalam kehidupan publik. Agama tidak boleh dibawa ke dalam politik. Kalau di negara tidak, di negeri ini tidak. Agama harus mewarnai seluruh aspek dan dimensi kehidupan kita. Gitu. Berbeda sekali ya. Jadi menurut saya ya, kalau seandainya ada pemikiran untuk membuang atau menjauhkan agama dari kehidupan politik ya, itu tidak sesuai dengan Pancasila, tidak sesuai dengan Undang-Undang 45 itu. Oleh karena itu bagi saya ya, Undang-Undang Pasal 29 ayat 1 itu harus hidup itu dalam seluruh kehidupan. Baik dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, termasuk dalam bidang pendidikan yang kita bicarakan sekarang ini. Jadi anak-anak kita harus diajari agama. Nah, kalau seandainya menyangkut berpakaian, diajarkan bagaimana berpakaian dalam agama Islam. Kalau seandainya berbeda, silakan, tidak masalah, tetapi diajarkan. Misalkan yang Mbak Alisa, tidak usah pakai jilbab, tidak masalah. Tapi itu sesuai dengan keyakinan dia. Tapi kita suruh, kita perintah dia. Supaya Anda berpakaian sesuai dengan ajaran agama Islam Anda. Anda ikut mazhab mana, silakan, begitu aja. Bagaimana, saya ingin ke Kang Aceh, bagaimana Kang Aceh? Karena sesungguhnya kalau bicara persoalan di lingkungan pendidikan kan bukan hanya sebatas penggunaan simbol jilbab misalnya. Tapi kan ada riset juga, ada tren intoleransi begitu. Sekali lagi bahwa SKB ini kan sama sekali tidak memaksa dan tidak melarang di sekolah negeri. Jadi artinya apa? Artinya ini kan dikembalikan kepada sekolah itu sendiri. Bukan berarti di sekolah itu tidak diajarkan agama. Karena pelajaran agama di sekolah itu pasti ada. Hanya saja soal cara berpakaiannya saja yang kemudian tidak boleh dipaksakan. Karena apa? Karena yang namanya sekolah negeri, tentu sekolah tersebut adalah milik semua masyarakat gitu. Tanpa melihat latar belakang sukunya, latar belakang agamanya. Nah, kalau ada di sekolah tersebut ada orang yang mau memakai jilbab, ya monggo. Yang tidak mau pakai jilbab, ya silahkan. Bagi yang beragama lain, ya silahkan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dan saya kira jelas di dalam Undang-Undang Sisdiknas juga disebutkan bahwa jika di situ ada misalnya orang yang beragama non-Muslim, kewajiban negara adalah menyediakan guru bagi non-Muslim itu di situ. Jadi ini bukan soal tidak diajarkan nilai-nilai keagamaan di sekolah. Nah, oleh karena itu, saya ingin mengatakan kepada kita semua, sekali lagi saya setuju bahwa ini soal bagaimana kita membangun satu paradigma berpikir kita tentang moderasi beragama, tentang membangun pluralitas di dalam konteks negara Pancasila yang sangat kita cintai ini. Jadi saya kira poinnya di situ, Mbak Nana. Saya ingin lempar ke Bang Mardhani, silakan Bang. Ya, kita berempat saja punya 4 isi pikiran, dan kita 270 juta dengan beragam mazhabnya, sehingga yang paling penting negara memfasilitasi ada diskursus. Karena pendapat Buya Abbas benar bahwa pasal 29-nya negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi negeri ini negeri religius. Dan dalam pandangan saya, selama kita reformasi atau sejak zaman Pak Harto juga, berbagai macam quote and unquote ajaran syariah sudah
masuk ke dalam kerangka hukum kita. Ada undang-undang zakat, ada undang-undang pesantren, ada undang-undang Sisdiknas, Nana. Tujuan pendidikan kita itu beriman dan bertakwa kuat sekali gitu. Jelas itu. Bang Mardhani, ada yang menarik. Nana agak nakal nanya tentang di Depok tuh ada yang ditangkap kan tuh, Nak, ya. Saya pikir niatnya baik, tetapi memang sistem keuangan kita sedang ditata. Ketika tidak ditata, maka akan ada chaos. Sehingga, tetapi terhadap penangkapan itu saya protes juga, Nana. Kenapa tidak ada edukasi dulu? Kenapa tidak ada literasi dulu? Mbak Alisa, moderasi itu bukan sesuatu yang dipaksakan. Wahid Institute, Wahid Foundation selalu ngajak dialog. Dan saya pernah diundang kok di acara Gus Durian di ulang tahun kematian Gus Dur. Dan saya bilang saya, Mardhani Alisera, PKS dekat sama FPI. Dan saya bahagia diundang gitu loh. Karena tadi saya bilang, ya nggak harus begitu Mbak Alisa gitu. Kita berbeda gitu loh. Jangan dimakan, tinggal berikan kesempatan. Nana, bagus sekali forum ini. Ini masalah sensitif. Dan Kiai Abbas bagus sekali. Nah, ayo kita duduk bareng sehingga tidak cukup SKB itu, Nana. Saya sedikit bicara. Saya ingin ke Mbak Alisa. Mbak Alisa bagaimana? Karena kan tadi sudah disinggung oleh Bang Mardhani. Sesungguhnya bukan hanya peraturan sekolah. Kalau kita melihat akar permasalahannya itu pada perda-perda yang banyak muncul begitu. Yang di Padang misalnya itu bilangnya itu karena peraturan wali kota sebelumnya. Dan kita juga lihat ada banyak perda-perda yang dinilai memang perda-perda berbasis agama yang kemudian akhirnya bisa dinilai intoleran. Ya, jadi problemnya itu ada pada nggak nyambungnya undang-undang otonomi daerah yang membuat agama itu urusan absolut ya Mbak Nana. Agama karena dia tuh ada di semua sudut Indonesia itu kan harus absolut. Orang Islam tuh ya ada juga di Papua dan seterusnya. Sehingga itu diabsolutkan, tidak diatur oleh pemerintah daerah. Tapi pada saat yang sama, pendidikan dan ruang-ruang yang lain itu diotonomi daerahkan. Nah, ini banyak yang lupa. Sehingga kemudian pemerintah daerah membuat peraturan-peraturan sendiri terkait agama, gitu ya. Misalnya surat edaran wajib sholat duha, itu aja kan udah parah ya. Sholat duha itu sunnah kok diwajibkan gitu. Itu aja sudah salah ya kan Buya kan begitu ya, orang sholat sunnah kok diwajibkan, tapi ini diwajibkan gitu. Itu jadi problemnya di situ Mbak Nana. Contoh-contoh yang kemudian muncul di daerah begitu ya. Bagaimana Buya Abbas boleh dijawab sih, boleh ditanggapi sedikit dulu sebelum saya harus break, tapi saya ingin Buya menanggapi dulu perda-perda yang muncul ini. Itu contohnya, lo kok mewajibkan sholat duha padahal sholat duhanya sendiri sunnah. Bagaimana Buya? Itu kalau sholat duha itu wajib disunatkan oleh Allah, diwajibkan oleh apa? Oleh guru ya. Wajib oleh Allah dengan wajib dari guru kan berbeda. Kalau wajib dari guru tidak diikuti tidak berdosa. Tapi kalau wajib dari Allah ya berdosa. Jadi boleh nggak diikuti? Ya kalau seandainya wajib dari Allah harus diikutin. Tapi kalau wajib dari sekolah kan bisa tidak diikutin. Oke. Tidak menanggung konsekuensi dosa ya, tidak menanggung konsekuensi dosa. Yang kerap terjadi Buya di daerah itu surat edaran atau maaf Buya, yang kerap terjadi itu surat edaran atau instruksi dari atasannya begitu, apakah dari bupati atau dari wali kota, sehingga akan ada konsekuensi-konsekuensi yang sifatnya organisasi begitu kalau tidak diikuti. Ya, saya ini terus terang ya, saya tidak pernah jadi perempuan ya. Jadi kalau menurut saya ya, anak-anak itu kan hidup di masa formatif ya, masa pembentukan gitu. Jadi kalau seandainya misalkan dia hidup di tengah lingkungan yang jelek, dia akan jadi jelek gitu kan ya. Tapi kalau dia hidup di tengah lingkungan yang baik, dia akan jadi baik gitu ya. Sepanjang pengetahuan saya. Oleh karena itu tugas guru dan tugas sekolah adalah menciptakan dan mengkondisikan anak-anak dari situasi yang baik. Oleh itu saya maunya begini, negara mewajibkan ya murid-muridnya supaya berbusana sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing gitu. Dan kalau seandainya di Islam itu ada mazhab-mazhab ya silakanlah sesuai dengan mazhabnya masing-masing begitu kalau bagi saya ya. Baik, kita harus break Bu ya, Mbak Alisa, Bang Mardhani dan Kang Aceh. Nanti kita lanjutkan karena kita bicara isu toleransi ya, yang paling hangat hari ini karena SKB soal pengaturan seragam baru dikeluarkan.
Cuma yang juga menjadi polemik akhir-akhir ini, terutama keriuhan di media sosial, ujaran-ujaran kebencian, hoax, rasisme, membawa-bawa agama, itu juga ramai sekali hari-hari ini. Kita akan bahas itu dengan 4 narasumber setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. Jarang media sosial membawa toksik, membawa racun seperti hoax dan ujaran-ujaran kebencian yang justru menimbulkan perpecahan. Ya, itu tadi pernyataan Presiden Jokowi. Tantangan kehidupan beragama hari-hari ini kian berat. Kehadiran media sosial membawa racun seperti hoax dan ujaran-ujaran kebencian yang justru menimbulkan perpecahan. Ini juga ramai hari-hari ini. Saya ingin ke Bang Mardhani. Bang, apa catatan Anda soal keriuhan di medsos yang memang dipantik oleh cuitan isu rasisme, kita lihat isu ada soal keislaman, ada yang mengaitkan Islam arogan, kemudian ada saling lapor ke polisi. Bagaimana catatan Anda soal berbagai kehebohan ini? Ini jadi salah satu bukti, Nana, bagaimana pendidikan kita punya masalah dalam kedalaman memaknai sesuatu. Ya, kita mungkin anggota grup WhatsApp yang banyak, tetapi ketika ada postingan yang panjang jarang kita baca. Postingan yang panjang saja tidak dibaca, apalagi buku, apalagi kitab, apalagi membaca. Karena itu saya masih apresiasi Mas Nadiem ketika membuat peta jalan pendidikan yang sampai 2035, ketika kritis, nalar itu dikedepankan. Kenapa? Karena lagi-lagi Nana, you are what you think. Ketika pikirannya garbage in, maka garbage out. Makanya penting sekali pemerintah memproduksi demikian banyak film, buku, novel. Sekarang Terelia protes karena novelnya dipajakin. Teman-teman yang bekerja di bidang industri hiburan, film tidak diberikan, harusnya Nah, kita perlu negara hadir bukan di hulunya, tapi di hilirnya, mencari, menyiapkan anggaran SDM terbaik untuk mempromosikan pola pikir yang inklusif, yang toleran, yang gotong royong, yang terbuka, karena negeri ini memang negeri luar biasa. Itu kita baru bisa lihat hasilnya setelah jangka panjang kan Bang Mardhani. Tapi hari-hari ini ketika kemudian itu diselesaikan lewat jalur hukum, menurut Anda itu efektif atau malah mempertajam konflik? Tidak efektif, justru itu membuat api dalam sekam. Yang efektif diajak dialog, diajak diskusi. Seperti program deradikalisasi, Kang Aceh lebih paham tuh. Bagaimana mereka-mereka quote and unquote teroris itu diajak duduk, diajak bicara, jadi agen deradikalisasi. Justru mereka yang efektif untuk menyebarkan. Karena itu saya berkali-kali Habib Rizik jangan dimusuhi, diajak duduk, dijadikan model, dijadikan orang yang bicara. Cocok itu gitu. Bagaimana Kang Aceh? Iya, saya kira begini ya, bahwa ini memang menyangkut dengan kondisi literasi kita, ya, literasi kita semua saya kira ya, memang ya kita harus akui bahwa masalah itu kita hadapi semua. Nah, tapi poin penting dari apa yang harus kita lakukan justru kita tidak boleh membiarkan ada pihak-pihak yang selalu memproduksi ya isu-isu yang memang isu-isu tersebut dipergunakan ya untuk memecah belah bangsa. Gitu. Nah, dalam kaitan itulah maka ya saya kira ini bukan soal pemerintah atau bukan non pemerintah. Ini kewajiban kita semua untuk memberikan satu kesadaran bersama bahwa bermedia sosial itu ya memang harus bijak, harus memiliki kecerdasan, harus dibudayakan untuk membaca. Saya setuju dengan
yang disampaikan oleh Bang Mardhani, tapi kan itu adalah program jangka panjang dan memang harus dilakukan itu. Tetapi bahwa kita ini ya masih menghadapi berbagai persoalan apa yang disebut dengan masalah media sosial, ya, hoax dan lain-lain, ya itu harus kita berantas bersama-sama karena itulah faktanya. Dan negara saya kira juga wajib hadir untuk bisa memastikan bahwa negara ini nggak bisa dipecah belah oleh karena hoax yang bertebaran gitu loh. Bagaimana, saya ingin ke Buya, Buya Anwar Abbas, bagaimana melihat medsos nih, bahkan diakui sendiri oleh Presiden Jokowi, medsos membawa racun dalam tantangan kehidupan beragama kita. Ya, oleh karena itu bagi saya hukum harus ditegakkan. Ya, artinya kita harus bicara tentang keadilan. Cuma pemerintah maunya begini, tapi praktiknya tidak seperti itu. Hukum ketika ditegakkan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau umat Islam yang melakukan, cepat ditangkap. Ya kan, tapi kalau tidak umat Islam tidak ditangkap. Kalau seandainya ada yang membela-bela umat, ditangkap. Abu Janda ada ditangkap itu. Denny Siregar tidak pernah ditangkap itu. Adi Armando tidak pernah ditangkap. Padahal pengaduan itu dia banyak, minta ampun itu. Pertanyaan saya, pemerintah mau apa? Menurut saya, pemerintah kalau mau sukses memimpin ya harus menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Oleh itu pemerintah harus berlaku adil, polisi harus berlaku adil. Kalau seandainya Abu Rizik salah, tangkap. Kalau seandainya Abu Janda salah, tangkap. Dan Siregar salah, tangkap. Ada Armando salah, ditangkap. Tetapi kenapa Abu Rizik ditangkap, Abu Janda dilepaskan, Denny Siregar dilepaskan, kemudian Ade Armando dilepaskan. Tapi maaf ya, saya ngomong atas nama Anwar Abbas pribadi ya, bukan atas nama MUI dan bukan atas nama organisasi saya Muhammadiyah. Bagaimana saya ingin lempar ke Mbak Alisa. Bagaimana Alisa berbagai unggahan di medsos ini tidak hanya ramai di medsos, tapi kemudian ini sudah ramai juga di dunia nyata begitu, sudah masuk polisi dan kemudian menimbulkan narasi-narasi yang beragam versi. Bagaimana Anda melihatnya? Iya, saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan Buya Anwar Abbas bahwa harus ada proses hukum. Tetapi proses hukum itu, Mbak, harus didasarkan pada landasan yang tepat ya. Landasan yang tepatnya apa? Yang boleh dihukum itu adalah sentimen kebencian dan hasutan atas kekerasan. Hanya itu, gitu. Jadi kalau perbedaan pendapat seharusnya tidak. Mengkritik pemerintah harusnya tidak, gitu. Mengkritik Buya Anwar mengkritik saya harusnya tidak menjadi aduan ke pengadilan. Ya kalau kayak gitu susah sekali. Jadi persoalan antara saya dan Bang Mardhani, keributan antara kami itu bukan ujaran kebencian. Saya benci, Kang Aceh membenci saya, bukan ujaran kebencian. Yang disebut sebagai ujaran kebencian adalah kalau itu terkait dengan label-labelnya itu loh, gitu. Jadi misalnya kepada umat dia dihukum karena dia orang Islam, atau dia dihukum karena dia orang Papua, dia dihukum karena dia Banser misalnya seperti itu yang tidak boleh gitu. Kebencian kepada kelompok tertentu itu yang disebut sebagai hasutan kebencian. Sedangkan hasutan untuk kekerasan itu jelas itu harus segera dihukum. Kalau tidak, itu orang akan terus-menerus melakukannya. Saya tidak setuju dengan Bang Mardhani tadi mengatakan bahwa Pak Rizik Syihab itu harus dijadikan duta. Tidak bisa, karena ujaran kekerasan, hasutan kekerasannya itu sudah banyak sekali. Nah, memang yang konyol adalah pemerintah ini seringkali nggak segera ditindak gitu. Ketika itu sudah jelas sentimen kebencian, sudah jelas hasutan kekerasan, dibiarkan sampai terjadi keributan baru dibawa ke ranah hukum. Ya susah kalau begini, akan terus-menerus berlangsung. Kalau seorang Rizik Syihab dijadikan tokoh, kita memberi insentif yang salah. Orang dengan ucapan-ucapan yang seperti itu justru akan lebih banyak karena mereka merasa dengan itulah mereka kemudian bisa mendapatkan pengaruhnya. Baik, kita akan break, kita lanjutkan setelah pariwara. Yang jelas polarisasi memang rasanya semakin tajam hari-hari ini dan itu mempengaruhi semua aspek termasuk aspek keberagamaan kita. Kita akan lanjutkan setelah pariwara, tetap di sini.
kembali lagi soal toleransi. Tadi saya berbincang dengan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dan saya bertanya soal tudingan yang kerap diarahkan kepada pemerintah yang disebut tidak adil terhadap kelompok Islam begitu. Dan kemudian Pak Wapres menjawab kelompok Islam tidak pernah merasa diperlakukan tidak adil. Contohnya NU begitu, tidak pernah ada ungkapan itu begitu. Jadi apakah memang ini hanya narasi-narasi yang sengaja digaungkan untuk memojokkan pemerintahan saat ini? Selalu dibilangnya kelompok Islam padahal hanya mengatasnamakan kelompok Islam. Bagaimana Buya? Ya saya rasa Pak Kiai Ma'ruf Amin harus bicara seperti itu karena beliau wapres. Tapi kalau beliau belum mau jadi wapres menjadi ketua umum MUI akan berbeda ucapannya. Begitu ya. Oleh karena itu bagi saya ya, negeri ini negeri kita bersama ya. Negeri ini tidak bisa diurus oleh pemerintah saja, tidak bisa diurus oleh masyarakat saja, tidak bisa diurus oleh polisi saja. Ini harus kita urus secara bersama-sama. Oleh karena itu hubungan baik antara umat Islam dengan pemerintah harus dibangun. Hubungan baik antara umat Islam dengan polisi harus dibangun, begitu kan? Oleh karena itu bagaimana caranya supaya hubungan baik antara umat Islam dengan pemerintah bisa berjalan baik dan dengan polisi bisa berjalan? Ya tegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Jangan diskriminatif dalam menegakkan hukum. Nah, setelah kita lihat faktanya secara empirik, diskriminatif, inilah yang buat ketegangan. Oleh karena itu bagi saya ya, saya mohon betul lah kepada pemerintah ya dan kepada pihak kepolisian ya supaya tegakkanlah hukum dengan seadil-adilnya. Dan saya sangat terkesan dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Alisa tadi ya. Ini ada perbedaan pendapat ya, perbedaan pendapat ya menyelesaikannya menurut saya lewat dialog. Oleh karena itu bagi saya ya banyak sekali perbedaan pendapat lalu dilakukan pendekatan security approach, main tangkap gitu ya. Kalau bagi saya ya kalau ada perbedaan pendapat tentang mengurus negara, misalkan ya kita diskusikanlah. Dan ada sebuah ide Pak Jokowi yang menurut saya sangat bagus, tetapi beliau lupa dengan idenya. Namanya Dewan Kerukunan Nasional. Menurut saya ya, saya menghimbau ya supaya masalah-masalah perbedaan pendapat ini dibawa, jangan langsung presiden yang menanganinya, tapi bawa ke dalam Dewan Kerukunan Nasional. Dan saya pernah hadir mewakili ketua umum saya Ketua Umum saya Pak Haidar karena beliau tidak bisa hadir, dipimpin oleh Bapak Menko Polhukam waktu itu, Pak Wiranto. Dan di antaranya ada Pak Jimli Asidiki itu. Nah, oleh karena itu bagi saya menghimbau betul ya, karena persoalan kita banyak ya kita perlu persatuan dan kesatuan, kita perlu keamanan, ketentraman. Oleh karena itu saya mengharapkan betul supaya Dewan Kerukunan Nasional yang digagas oleh Pak Jokowi dalam kabinet yang sebelumnya, itu dihidupkan kembali dan difungsikan kembali. Nah, saya yakin serta percaya kalau itu dihidupkan kembali ya akan ada tesa, antitesa, dan sintesa. Sehingga negeri ini menurut saya akan bergerak ke arah yang lebih baik ya dan ke arah yang lebih kita harapkan. Terima kasih Buya Anwar Abbas. Mbak Alisa silahkan Mbak, singkat saja Mbak. Ya, ini kalau ada yang mengatasnamakan kelompok Islam, itu saya jadi ingat kalimatnya Gus Dur dan Cak Nur ya, Islam aspirasi dan Islam inspirasi itu yang kemudian diadopsi oleh Menteri Agama jadi agama inspirasi, agama aspirasi, agama sebagai inspirasi dan agama sebagai aspirasi. Yang mengatakan bahwa diperlakukan tidak adil itu adalah kelompok yang menganggap Islam sebagai aspirasi politik, Mbak Nana. Nah, tapi ini pun kelompok sebetulnya, bukan seluruh masyarakat Islam di Indonesia. Saya sebagai orang NU juga merasa tidak diperlakukan tidak adil gitu. Banyak malah justru menurut saya kadang-kadang Islam itu terlalu difavoritkan oleh pemerintah yang sekarang sehingga punya kecenderungan kemudian mendapatkan pelayanan yang lebih daripada kelompok-kelompok yang Muslim. Maka kelompok-kelompok dibandingkan kelompok-kelompok minoritas agama yang lain, maka PR kita justru kembali kepada Undang-Undang Dasar. Hak konstitusi warga negara harus dipenuhi semuanya. Baik, sayang sekali waktunya betul-betul sudah habis, jadi saya tidak bisa melempar tanggapan ke Bang Mardhani dan Kang Aceh. Mohon maaf, tapi terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini. Semoga sehat terus. Dan semoga sekali lagi itu yang penting kerukunan beragama. Kita usahakan lewat berbagai cara, apakah lewat formalitas seperti Dewan tadi atau lewat percakapan-percakapan seperti ini. Terima kasih banyak sudah bergabung di Mata Najwa. Terima kasih juga kepada Anda, terima kasih paling besar kepada teman-teman yang sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Sehat terus semuanya. Assalamualaikum. Keberagaman bukanlah slogan, kemajemukan adalah kenyataan, sama sekali tak terhindarkan.
Tugas negara untuk merawatnya dengan gigih, mandat penting yang mesti dijalankan tanpa pamrih. Kebinekaan tidak bisa dijalankan dengan tebang pilih, hakikat toleransi pelan-pelan bakal terancam menyisih. Bermain stempel tak akan menegakkan kemajemukan, apalagi jika dipakai memberangus sembarangan. Tak ada ruang bagi tindak tutur yang anti kemanusiaan, segala bentuk diskriminasi adalah sebuah kejahatan. Saatnya bekerja secara lebih sistemik, bukan tambal sulam oportunistik yang menghitung untung rugi politik. Toleransi bukanlah kepentingan jangka pendek belaka. Tak ada masa depan bagi bangsa yang ribut karena berbeda. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu menghalau awan mendung. Kemanusiaan itu seperti terang pagi, rekahkan harapan, menepis kabut gelap, niatkan kunjung terkepal, bekik menebal terjadi.